Tambang itu kalau nggak dikorupsi, Anda tahu, satu orang Indonesia itu bisa dapat duit 20 juta rupiah satu bulan. Satu orang Indonesia? Satu orang Indonesia, bukan satu keluarga Indonesia, ya. Satu orang. Gibran. Semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Mana lo? Buktikan itu salah. Membela pemimpin seharusnya berlandaskan akal sehat, bukan fanatisme. Namun anehnya Gibran yang penuh kontroversi justru masih memiliki barisan yang mati-matian pasang badan. Padahal cara naiknya dipenuhi tanda tanya, kapasitasnya sering diragukan, dan alasan ia terus dipertahankan pun tak pernah jelas. Maka muncul pertanyaan besar. Apa masih ada jawaban logis yang bisa mereka berikan? Video ini akan membuka 4 pertanyaan paling sulit yang akan membuat siapapun yang membela Gibran terpaksa berpikir 2 kali. Pertama, apakah adil kalau seseorang bisa jadi wapres hanya karena aturan diubah mendadak lewat pamannya di MK? Publik masih sangat jelas mengingat bagaimana aturan soal batas usia calon wakil presiden diubah secara mendadak. Putusan itu keluar persis sebelum masa pendaftaran, dan yang kebetulan diuntungkan hanyalah satu nama, Gibran Rakabuming. Lebih mencurigakan lagi, proses sidang itu dipimpin oleh pamannya sendiri, seorang hakim konstitusi. Apakah itu kebetulan atau memang sudah diskenariokan sejak awal? Mari renungkan baik-baik. Kalau aturan bisa diubah hanya demi satu orang, bagaimana nasib hukum untuk rakyat biasa? Apakah keadilan kini hanya berlaku bagi mereka yang punya keluarga di puncak kekuasaan? Bukankah Mahkamah Konstitusi seharusnya jadi benteng terakhir hukum, tempat rakyat percaya bahwa aturan ditegakkan tanpa pandang bulu? Pertanyaannya semakin tajam. Adakah alasan logis yang benar-benar bisa membenarkan situasi seperti ini? Atau semua ini hanyalah permainan politik yang dibungkus dengan kata putusan hukum? Kalau proses untuk naik ke jabatan saja sudah penuh konflik kepentingan, apa pantas publik diminta menerima begitu saja? Apakah keadilan sekarang bisa dibeli dengan kedekatan keluarga dan kekuasaan? Jangan-jangan yang terjadi justru sebaliknya. Hukum kehilangan wibawanya. Bisnis politik nggak nyambung. Jadi tapi kalau ngobrolin apa waktu pas itu sama di meja makan nyambung. Oh, bisnis belum bakat, Mas. Kecuali kalau mau di magang dulu, jualan jas hujan. Gitu ya. Enggak sih, kemarin saya ketemu Mas Agus juga ngobrol-ngobrol juga kurang nyambung sih. Oh gitu. Iya. Bisnis politik nggak nyambung. Jadi tapi kalau ngobrolin apa waktu pas itu di sama meja makan nyambung. Oh gitu. Iya. Jadi pas sama Mas Agus ngomongin apa? Ya diem-diem aja. Wah, Enggak. masa sih? Sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan pengurangan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan tadi harus menjadi prioritas yang utama. Saya bawain sabun, kamu yang jerawatan dicuci ya mukanya ya nanti ya. Sudah saya bawain sabun, sampo, tuh jangan dipegang, ntar tambah parah ya. Oke. Apalagi ya Pak, sampo, handuk, kaos kaki ya. Kaos kaki ada tumbler juga, tumbler sama alat. Bikin kamu melongo, meledak.